Kejadian kebakaran hutan besar melanda Los Angeles, menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah yang sebelumnya belum pernah terpapar bencana serupa. Kebakaran ini mengancam ribuan rumah, hutan, dan habitat alami yang penting, menyebabkan kerusakan yang sangat luas. Meskipun petugas pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat berjuang tanpa kenal lelah untuk memadamkan api, kondisi geografis yang sulit dan suhu tinggi membuat upaya pemadaman semakin menantang. Bencana ini berawal dari beberapa faktor, mulai dari musim kemarau yang panjang, angin kencang, hingga kesalahan manusia. Kebakaran tersebut memicu krisis besar, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Mari lanjut ke video lengkapnya. Pada Januari tahun 2025, Los Angeles, kota yang dikenal dengan sinar matahari yang bersinar cerah dan cuaca panas, menghadapi salah satu bencana alam terburuk dalam sejarahnya, kebakaran besar yang melanda wilayah tersebut. Kejadian ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi merupakan puncak dari beberapa tahun ketegangan ekologis dan perubahan yang terjadi dalam ekosistem alami daerah tersebut. Kebakaran ini dimulai pada Januari 2025 dan menyebar dengan cepat, mencengkeram hampir seluruh wilayah metropolitan Los Angeles, merusak banyak rumah dan bangunan, serta mengancam ribuan nyawa. Penyebab utama kebakaran ini banyak dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang melanda California Selatan, yang semakin sering terjadi karena perubahan iklim yang semakin nyata. Angin Santa Ana, yang dikenal dengan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa, bertiup dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin ini membawa kekeringan yang mengerikan dan memicu kebakaran yang lebih besar lagi. Banyak orang tidak tahu bahwa angin ini dapat dengan mudah membawa api dari satu titik ke titik lain, menciptakan api baru bahkan di lokasi yang tidak ada hubungan langsung dengan sumber api. Selain itu, curah hujan yang sangat rendah pada tahun 2024, dengan hanya sekitar 0,4 cm di beberapa daerah, menjadikan tumbuh-tumbuhan dan vegetasi di sekitar Los Angeles sangat mudah terbakar. Kekeringan ini bukan fenomena yang terjadi hanya dalam beberapa bulan, tetapi merupakan hasil dari musim-musim kekeringan yang panjang. Tanaman yang seharusnya menyimpan kelembapan untuk mengurangi potensi kebakaran kini menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, terutama dengan suhu yang terus meningkat setiap tahunnya. Pemanasan global yang terus berkembang menjadi faktor penggerak utama perubahan cuaca yang ekstrim ini. Banyak ilmuwan dan ahli meteorologi sepakat bahwa peningkatan suhu global memengaruhi pola cuaca di banyak bagian dunia, termasuk di California. Dengan suhu rata-rata yang semakin tinggi, musim panas semakin panjang dan intens, sementara musim hujan menjadi semakin tidak menentu. Semua faktor ini menyatukan diri menjadi sebuah badai ekologis yang memicu kebakaran hebat di Los Angeles pada awal tahun 2025. Namun, kebakaran besar ini bukan hanya tentang cuaca. Masyarakat Los Angeles sendiri memainkan peran penting dalam memperburuk kondisi ini. Pembangunan yang pesat di daerah-daerah yang rawan kebakaran, seperti di lereng-lereng bukit dan kawasan hutan, membuat banyak bangunan dan infrastruktur berada tepat di jalur kebakaran. Infrastruktur yang buruk dan ketidaksiapan dalam menghadapi bencana semacam ini juga menjadi faktor penting yang memperburuk dampak kebakaran. Sebagai contoh, utilitas listrik dan jaringan komunikasi di beberapa daerah tidak mampu mengatasi lonjakan permintaan dan gangguan yang ditimbulkan oleh kebakaran. Kebakaran tidak hanya merusak lingkungan alami, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk kota. Dengan banyaknya rumah yang terbakar dan ribuan orang yang harus dievakuasi, kota ini berjuang untuk mengatasi bencana yang semakin meluas. Beberapa teori juga muncul mengenai asal-usul kebakaran ini. Sementara sebagian besar sumber mengidentifikasi cuaca ekstrim sebagai faktor utama, banyak yang menduga bahwa ada kemungkinan percikan api dari infrastruktur utilitas atau bahkan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah dan perayaan tahun baru yang tak terkendali. Meskipun tidak ada bukti yang jelas untuk beberapa dugaan ini, pertanyaan tentang bagaimana kebakaran dimulai tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli dan warga setempat. Namun, satu hal yang pasti, kebakaran di Los Angeles pada 2025 menjadi sebuah pelajaran berharga bagi masyarakat akan pentingnya kesiapan bencana. Pemerintah setempat segera menyadari bahwa pendekatan yang telah digunakan sebelumnya dalam mengelola kebakaran dan pemulihan bencana harus diperbarui dan ditingkatkan. Hal ini mengarah pada serangkaian kebijakan baru dan upaya yang lebih terkoordinasi dalam merencanakan mitigasi kebakaran di masa depan. Di balik semua kejadian ini, ada satu pesan yang jelas. Los Angeles, serta banyak kota di dunia yang serupa, kini berada di ujung tanduk dalam menghadapi ancaman kebakaran besar yang dipicu oleh perubahan iklim dan kebijakan lingkungan yang perlu diperbaiki. Dan meskipun kebakaran ini adalah kejadian tragis,
Dampaknya menyadarkan banyak orang tentang pentingnya tindakan nyata dan cepat untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan. Ketika kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada Januari 2025 mulai menyebar, cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor dominan yang memperburuk situasi. Tidak hanya sekadar kondisi panas yang menyengat, tetapi adanya angin Santa Ana yang kencang memberikan kontribusi besar terhadap percepatan api. Angin ini, yang berasal dari arah timur dan mengalir melalui pegunungan California Selatan, membawa udara kering yang sangat mudah memicu api dan menyebarkannya dengan cepat. Angin Santa Ana sendiri telah lama dikenal sebagai ancaman utama dalam kebakaran hutan dan kebakaran besar di California. Namun, yang membedakan kejadian kali ini adalah kekuatan dan intensitas angin yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebakaran sebelumnya. Angin yang berkecepatan tinggi ini tidak hanya membantu menyebarkan api, tetapi juga mempersulit usaha pemadaman yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Dengan tiupan angin yang deras, api mampu menyebar ke area yang jauh lebih luas dalam waktu singkat, merusak lebih banyak rumah dan infrastruktur vital. Fenomena angin Santa Ana dapat dikatakan sangat terkait dengan pola cuaca global dan kondisi atmosfer yang terjadi pada saat itu. Kecepatan angin yang sangat tinggi menyebabkan daerah-daerah yang biasanya lebih aman, seperti kawasan perkotaan, juga terancam. Banyak warga Los Angeles yang terpaksa mengungsi karena api dengan cepat menjalar melalui kawasan pemukiman, berkat bantuan angin yang sangat kencang tersebut. Bahkan bangunan yang lebih jauh dari titik api awal pun terkena dampaknya. Berdasarkan laporan dari ahli meteorologi, perubahan iklim global turut berperan besar dalam memperburuk keparahan angin Santa Ana. Sebelumnya, angin ini seringkali hadir pada musim gugur dan musim dingin, namun dalam beberapa tahun terakhir, pola ini semakin tidak terprediksi. Suhu yang terus meningkat akibat pemanasan global menyebabkan perbedaan tekanan udara yang lebih besar antara daerah daratan dan pantai, yang pada gilirannya mempercepat angin Santa Ana. Dengan kondisi seperti ini, kebakaran di wilayah tersebut menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan angin Santa Ana yang kencang bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan kebakaran ini menjadi sangat besar. Namun, angin tersebut berfungsi sebagai bahan bakar yang mempercepat kebakaran yang sudah terpicu oleh kekeringan panjang dan suhu yang semakin panas. Secara keseluruhan, angin Santa Ana memperburuk kondisi dan menyebabkan kebakaran merambat lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tidak hanya api yang dibawa oleh angin Santa Ana, tetapi juga debu dan partikel lain yang terbang jauh, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti kota. Polusi udara yang dihasilkan dari kebakaran ini membahayakan kesehatan masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Rumah-rumah yang tidak terbakar pun terancam oleh polusi udara yang luar biasa. Keberadaan angin ini mempersulit operasi pemadam kebakaran yang terlibat dalam upaya pengendalian api. Banyak daerah yang semula aman, kini menjadi lokasi yang penuh dengan bahaya, karena api dengan cepat berpindah tempat. Para petugas pemadam kebakaran terpaksa bekerja dengan lebih keras, berusaha mengendalikan api yang tidak hanya cepat menyebar, tetapi juga sangat sulit dipadamkan karena adanya angin yang terus memicu api. Masyarakat yang berada di bawah ancaman kebakaran merasa cemas dan bingung. Evakuasi massal dilakukan dengan cepat, dan banyak dari mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka tanpa persiapan yang memadai. Sementara itu, pemerintah setempat berusaha keras untuk mengordinasikan upaya pemadaman dan memberi bantuan kepada mereka yang terdampak. Namun, meskipun ada upaya besar dalam mengatasi kebakaran ini, kenyataannya adalah bahwa angin Santa Ana dan kekeringan parah yang terjadi sejak beberapa bulan sebelumnya membuat tugas ini menjadi sangat berat. Pemerintah pun mulai mengevaluasi ulang cara-cara mereka menangani kebakaran besar di masa depan. Ketika kebakaran di Los Angeles tahun 2025 mulai berkembang dengan cepat, salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kekeringan yang parah. Selama beberapa bulan sebelumnya, wilayah Los Angeles dan sekitarnya mengalami curah hujan yang sangat rendah. Hanya sekitar 0,4 cm curah hujan yang tercatat pada akhir tahun 2024, jauh di bawah angka rata-rata normal. Akibatnya, tumbuh-tumbuhan dan vegetasi yang biasanya dapat menyerap kelembapan menjadi kering dan rapuh, menjadikannya bahan bakar yang sempurna bagi api yang semakin meluas. Kekeringan ini bukanlah kejadian yang terjadi dalam waktu singkat, melainkan hasil dari beberapa tahun ketegangan ekologis yang terkait dengan perubahan iklim global. Bumi yang semakin panas, ditambah dengan pola cuaca yang semakin tidak terprediksi, membuat musim kemarau yang berkepanjangan menjadi semakin ekstrim. Keadaan ini menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk krisis kebakaran. Tanaman yang biasanya menyerap kelembapan untuk menahan kebakaran kini
menjadi bahan bakar yang memudahkan api menyebar lebih cepat. Kekeringan yang berkepanjangan ini juga mengurangi cadangan air yang tersedia untuk memadamkan api. Banyak sumber air alami yang mulai mengering, dan cadangan air yang biasanya digunakan untuk pemadaman kebakaran semakin terbatas. Ketergantungan pada sistem pipa dan tangki air dari jaringan kota juga tidak cukup untuk mengatasi kebakaran besar yang melanda area seluas ini. Hal ini semakin memperumit upaya petugas pemadam kebakaran yang berusaha mengendalikan api dengan sumber daya yang terbatas. Pada saat yang sama, kekeringan juga memperburuk kualitas udara di seluruh kawasan Los Angeles. Kelembapan yang rendah mengakibatkan partikel-partikel kecil dari api dan debu beterbangan di udara, menciptakan kabut asap yang pekat dan berbahaya. Penduduk yang terpaksa tetap tinggal di rumah atau daerah yang terancam kebakaran harus menghadapi polusi udara yang sangat tinggi, yang membahayakan kesehatan mereka. Terutama bagi orang yang memiliki masalah pernapasan atau penyakit jantung, situasi ini menjadi lebih mengancam. Kekeringan juga membawa dampak pada sektor pertanian yang terletak di sekitar Los Angeles. Banyak lahan pertanian yang mengalami kerugian besar akibat kekeringan ini, dengan tanaman yang gagal tumbuh atau mati karena kekurangan air. Masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian lokal untuk kehidupan mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Dampak ekonomi dari kekeringan ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh warga kota yang mengandalkan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Kekeringan yang terus berlangsung juga berimbas pada kebijakan kota dalam hal pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Los Angeles telah lama melakukan upaya konservasi air, namun dengan berkurangnya pasokan air dari sumber-sumber alami, kebutuhan untuk pengelolaan yang lebih efisien semakin mendesak. Salah satu langkah yang diambil adalah pengolahan air limbah untuk diolah kembali dan digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk pemadaman kebakaran. Namun, dengan jumlah kebakaran yang meningkat, langkah-langkah ini pun terbukti tidak cukup untuk mengatasi skala bencana yang terjadi. Selama berbulan-bulan menjelang kebakaran 2025, tanda-tanda kekeringan yang melanda Los Angeles sudah sangat jelas. Suhu yang tinggi, ditambah dengan angin yang kencang, membuat tanah dan vegetasi menjadi sangat kering. Di beberapa area yang sebelumnya hijau dan subur, lahan-lahan itu sekarang tampak gersang dan rapuh. Ketika kebakaran dimulai, api dengan cepat merambat melalui wilayah yang kaya akan bahan bakar alami, seperti semak-semak kering, pohon-pohon yang mudah terbakar, dan rumput-rumput tinggi yang telah kehilangan kelembapan. Kekeringan yang sangat panjang ini juga menunjukkan bahwa Los Angeles semakin sulit untuk bertahan dengan pola cuaca yang ekstrim. Banyak penduduk yang mulai khawatir tentang masa depan mereka, terutama yang tinggal di daerah yang lebih rentan terhadap kebakaran hutan. Mereka mulai menyadari bahwa peristiwa kebakaran seperti ini akan menjadi semakin sering jika langkah-langkah mitigasi yang lebih serius tidak diambil. Dalam konteks ini, kebakaran besar pada tahun 2025 menjadi simbol dari ketidakmampuan untuk mengatasi masalah lingkungan yang lebih besar. Masyarakat harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan iklim, kekeringan, dan polusi udara akan menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari lagi. Ini juga menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, kebakaran seperti ini akan menjadi lebih parah dan lebih sering terjadi. Perubahan iklim telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan, politisi, dan aktivis lingkungan. Tetapi kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada tahun 2025 memberi kita gambaran nyata tentang bagaimana perubahan iklim dapat memperburuk kondisi yang sudah ada. Proses pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang terus meningkat telah menyebabkan suhu rata-rata dunia meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dampak langsung dari perubahan suhu ini adalah cuaca yang lebih ekstrim, dengan musim panas yang lebih panjang dan lebih panas, serta kekeringan yang lebih sering dan lebih intens. Pada saat kebakaran terjadi di Los Angeles, suhu udara sudah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada biasanya pada bulan Januari. Banyak ahli iklim menyatakan bahwa pemanasan global berkontribusi pada kenaikan suhu ini, yang menciptakan kondisi yang sangat mendukung bagi kebakaran. Dengan suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang rendah, bahan bakar alami seperti semak-semak dan pohon kering menjadi lebih mudah terbakar. Kombinasi suhu ekstrim dan angin kencang seperti angin Santa Ana menciptakan sebuah bahan bakar alam yang sangat mudah terbakar. Perubahan iklim juga memengaruhi pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Hal ini menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan tidak terduga, dengan curah hujan yang semakin berkurang setiap tahunnya. Meskipun beberapa daerah mungkin menerima hujan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi periode kekeringan yang panjang dan intens.
Sementara itu, wilayah yang lebih kering seperti California Selatan semakin sering mengalami kebakaran hebat yang merusak lingkungan, properti, dan kehidupan manusia. Seiring dengan meningkatnya suhu global, lahan yang dulu subur kini menjadi lebih mudah terbakar. Tanaman yang biasanya menyerap kelembapan tanah dan mengurangi risiko kebakaran kini menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Kehilangan vegetasi alami ini juga memperburuk erosi tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Semua ini menciptakan lingkaran setan yang membuat wilayah seperti Los Angeles semakin rentan terhadap bencana kebakaran besar. Pemerintah dan lembaga lingkungan mulai menyadari bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama yang lebih besar untuk mengurangi emisi karbon dan memperlambat pemanasan global. Namun, untuk masyarakat yang sudah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim, langkah-langkah tersebut terasa terlambat. Kebakaran yang melanda Los Angeles pada 2025 menjadi peringatan keras bahwa perubahan iklim bukan lagi masalah yang dapat diabaikan, tetapi ancaman nyata yang harus segera dihadapi. Kebakaran besar ini juga menunjukkan bagaimana ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim dapat memperburuk dampaknya. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan kebijakan pengurangan emisi, banyak pihak yang merasa bahwa tidak cukup dilakukan untuk memitigasi dampak jangka panjang dari fenomena ini. Kebakaran tahun 2025 memperlihatkan bahwa kebijakan yang lebih agresif dan berbasis ilmiah diperlukan untuk mengurangi dampak yang lebih luas dari perubahan iklim di masa depan. Banyak pihak yang juga menyoroti ketidakseimbangan dalam penanggulangan bencana, di mana upaya untuk mengurangi risiko kebakaran seringkali kurang mendalam atau terkoordinasi. Misalnya, pembangunan di kawasan rawan kebakaran, peningkatan infrastruktur yang tidak memperhitungkan perubahan cuaca ekstrim, dan ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, semua ini berkontribusi pada memburuknya situasi. Dampak perubahan iklim terhadap kebakaran di Los Angeles 2025 adalah panggilan untuk tindakan segera. Banyak yang percaya bahwa kita telah melampaui titik kritis dalam hal kapasitas planet ini untuk mendukung kehidupan manusia seperti yang kita kenal. Jika tindakan serius tidak diambil sekarang, kebakaran serupa akan semakin sering dan merusak di masa depan. Setelah kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada awal 2025, pemerintah kota dan negara bagian segera mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memperbarui kebijakan mitigasi kebakaran. Upaya ini tidak hanya terbatas pada pemadaman api saat kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah proaktif yang dirancang untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan. Seringkali, kebijakan yang ada sebelumnya terbukti tidak memadai dalam menghadapi intensitas kebakaran yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Salah satu kebijakan utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan. Dengan teknologi modern, terutama dalam penggunaan sensor satelit dan data cuaca yang lebih akurat, pemerintah Los Angeles dapat mengidentifikasi titik api lebih awal dan memberikan peringatan kepada warga untuk evakuasi lebih cepat. Selain itu, pengembangan sistem deteksi api yang terintegrasi dengan sistem manajemen darurat kota semakin diperkuat, yang memungkinkan penanggulangan lebih cepat dan lebih efisien. Namun, kebijakan mitigasi kebakaran tidak hanya fokus pada pemantauan kebakaran dan upaya pemadaman, tetapi juga pada perlindungan dan restorasi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pengelolaan vegetasi secara lebih hati-hati di wilayah yang rawan kebakaran, termasuk pemangkasan dan penghilangan semak-semak kering di sepanjang jalur kebakaran yang potensial. Dengan mengurangi bahan bakar alami yang dapat memicu kebakaran, pemerintah berusaha untuk mengurangi kemungkinan kebakaran besar terjadi. Di sisi lain, pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan mulai diterapkan di Los Angeles. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah pembatasan pembangunan di daerah-daerah yang berada di zona merah kebakaran, yaitu kawasan yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Pemerintah mengusulkan zona perlindungan kebakaran yang meminimalkan pembangunan infrastruktur di area yang rawan bencana. Langkah ini bertujuan untuk mencegah bencana besar yang dapat merusak banyak rumah dan infrastruktur, sekaligus melindungi ekosistem yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun kesadaran dan pelatihan untuk warga Los Angeles terkait kebakaran dan kesiapsiagaan bencana. Program edukasi untuk masyarakat mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah dan tempat umum, mengajarkan pentingnya memiliki rencana evakuasi pribadi, serta cara untuk melindungi rumah mereka dari kebakaran. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan untuk menggalakkan pengurangan emisi karbon dan konservasi sumber daya alam guna mendukung kebijakan mitigasi yang lebih luas. Namun,
Tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Meskipun ada dorongan kuat untuk meningkatkan kebijakan mitigasi, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program tersebut. Sebagian besar anggaran pemerintah seringkali terbagi antara kebutuhan mendesak lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan, sementara kebijakan mitigasi kebakaran memerlukan dana yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan infrastruktur yang lebih ramah terhadap bencana. Dalam hal ini, sektor swasta mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung kebijakan mitigasi kebakaran. Perusahaan-perusahaan teknologi bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih canggih, sementara sektor konstruksi berusaha untuk membangun rumah yang lebih tahan api dan ramah lingkungan. Seiring dengan perubahan kebijakan dan semakin tingginya kesadaran akan ancaman kebakaran, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi semakin penting. Meskipun langkah-langkah ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, pemerintah Los Angeles dan negara bagian California masih menghadapi banyak hambatan. Dalam banyak kasus, perubahan kebijakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan dan terlihat hasilnya. Kebakaran besar yang melanda pada 2025 memberikan peringatan keras bahwa kita harus bertindak lebih cepat dan lebih tegas dalam menghadapi ancaman kebakaran, terlebih dengan kenyataan bahwa perubahan iklim akan terus memperburuk situasi. Namun, kebijakan mitigasi yang diterapkan setelah kebakaran ini mengirimkan pesan bahwa Los Angeles siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dengan lebih banyak fokus pada perlindungan ekosistem, perencanaan kota yang lebih berkelanjutan, dan peningkatan sistem pemantauan, langkah-langkah ini berusaha memitigasi dampak kebakaran di masa yang akan datang, serta melindungi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kebakaran yang melanda Los Angeles pada tahun 2025 bukan hanya sebuah bencana alam, tetapi juga sebuah peristiwa yang mengubah wajah sosial dan ekonomi kota ini. Ketika api melahap ribuan hektar tanah dan merusak ribuan rumah, dampaknya terasa jauh lebih luas daripada hanya kerusakan fisik yang terlihat. Ribuan orang terpaksa mengungsi, kehilangan rumah dan harta benda mereka, sementara ribuan lainnya harus menanggung biaya tinggi untuk memulihkan diri setelah bencana. Dari segi sosial, kebakaran ini menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar pada masyarakat. Warga Los Angeles yang terpaksa mengungsi harus menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka. Apakah rumah mereka masih utuh atau sudah hancur oleh api? Bagi banyak keluarga, kehilangan rumah menjadi kehilangan identitas, tempat yang selama ini menjadi rumah bagi mereka dan keluarga. Banyak orang yang tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga kenangan berharga yang ada di dalamnya. Selain itu, kebakaran besar ini menambah kesenjangan sosial yang sudah ada. Banyak keluarga yang tinggal di daerah-daerah yang lebih rawan kebakaran adalah mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi rumah mereka atau untuk memulihkan diri setelah kebakaran. Di sisi lain, keluarga-keluarga yang lebih kaya mungkin memiliki akses lebih besar ke asuransi dan dukungan sosial yang memungkinkan mereka untuk pulih lebih cepat. Kesenjangan ini semakin jelas ketika bantuan dari pemerintah dan organisasi swasta datang, di mana banyak kelompok yang kurang beruntung merasa tidak mendapatkan cukup perhatian. Secara ekonomi, kebakaran ini membawa dampak besar bagi ekonomi Los Angeles dan California Selatan. Selain kerusakan infrastruktur yang mempengaruhi bisnis dan industri, banyak sektor ekonomi yang terganggu akibat kebakaran, mulai dari pariwisata hingga pertanian. Kehilangan lahan pertanian yang terhenti akibat kebakaran dan kekeringan berimbas langsung pada harga pangan yang semakin mahal. Para petani, yang sebagian besar bergantung pada lahan yang kini terbakar, harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ini. Industri pariwisata juga merasakan dampak yang cukup besar, karena kawasan wisata utama di sekitar Los Angeles terancam kebakaran. Daerah-daerah wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan, seperti Taman Nasional Angeles dan banyak jalur hiking, terpaksa ditutup sementara untuk keselamatan pengunjung. Meskipun kebakaran tersebut terjadi pada awal tahun, yang biasanya lebih sepi pengunjung, kerugian ekonomi masih cukup signifikan. Selain itu, biaya pemulihan dan rekonstruksi yang diperlukan untuk membangun kembali kota dan daerah-daerah yang rusak sangatlah besar. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk mendanai perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan yang terbakar. Bahkan setelah kebakaran berhasil dipadamkan, proses pemulihan masih berlangsung lama, dengan banyak keluarga yang harus tinggal di tempat pengungsian sementara menunggu rumah mereka dibangun kembali. Namun, ada sisi positif yang juga muncul dari krisis ini. Kebakaran besar ini memotivasi masyarakat untuk lebih bersatu,
dengan banyak organisasi dan individu yang memberikan bantuan, baik berupa dana maupun tenaga. Komunitas-komunitas lokal saling membantu, dan banyak kelompok yang bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka yang paling terdampak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Ini menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat dalam menghadapi bencana besar. Di tingkat ekonomi makro, kebakaran ini juga mendorong pembaruan dalam kebijakan investasi dan pengelolaan bencana. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah yang semakin menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana. Hal ini menciptakan peluang baru di sektor konstruksi dan teknologi yang berfokus pada bangunan ramah bencana dan solusi untuk pemantauan kebakaran yang lebih canggih. Namun, bagi mereka yang langsung terdampak kebakaran, pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Banyak warga yang berjuang untuk memulai kembali hidup mereka, memulihkan bisnis mereka yang hancur, dan mengatasi kerugian yang mereka alami. Mereka membutuhkan dukungan lebih banyak lagi dari pemerintah dan masyarakat luas untuk dapat pulih sepenuhnya dari dampak kebakaran ini. Dengan tantangan yang begitu besar, kebakaran 2025 memberi pelajaran yang sangat penting bahwa bencana semacam ini tidak hanya memengaruhi fisik lingkungan, tetapi juga membawa dampak jangka panjang pada struktur sosial dan ekonomi kota yang terkena dampaknya. Pemulihan yang cepat dan efektif membutuhkan kerjasama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pemadaman kebakaran yang melanda Los Angeles pada tahun 2025 menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petugas pemadam kebakaran, terutama mengingat skala bencana yang sangat besar dan cepatnya penyebaran api. Beberapa faktor membuat pemadaman api semakin sulit, antara lain suhu udara yang sangat tinggi, angin kencang, dan medan yang bergelombang, yang semuanya menciptakan kondisi yang sangat ekstrim bagi para petugas yang berjuang memadamkan api. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran adalah kurangnya pasokan air. Sebagian besar sumber daya air di wilayah tersebut sudah terkontaminasi atau terlalu jauh dari titik api. Air yang biasanya digunakan untuk memadamkan api lebih cepat terbatas karena kekeringan yang melanda kawasan itu, sehingga tim pemadam kebakaran harus mencari cara-cara alternatif untuk mengatasi kebakaran. Tangki air besar, helikopter yang menyemprotkan air dari udara, dan pesawat pemadam kebakaran yang membawa bahan kimia khusus digunakan untuk mencoba menahan api, meskipun terbatas oleh waktu dan sumber daya. Selain itu, medan geografis Los Angeles yang terdiri dari area perbukitan dan lembah juga menambah kesulitan dalam melakukan pemadaman. Banyak area yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran biasa, dan para petugas harus melakukan pendakian manual atau menggunakan kendaraan off-road untuk membawa peralatan ke titik api. Kombinasi antara medan yang terjal, panas yang luar biasa, dan kecepatan api yang meluas membuat tugas mereka semakin berat. Banyak dari para petugas harus bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, dengan sedikit waktu untuk beristirahat atau mencari perlindungan. Tim pemadam kebakaran juga menghadapi tekanan waktu yang besar. Kebakaran yang begitu cepat menyebar memaksa mereka untuk melakukan pemadaman dengan intensitas tinggi, sambil menjaga keselamatan diri mereka dan warga yang terancam. Proses evakuasi dilakukan secara paralel dengan upaya pemadaman, yang berarti tim pemadam kebakaran harus bekerja dengan lebih efisien, menjaga koordinasi antara berbagai tim di lapangan. Kesulitan koordinasi ini terutama terasa ketika api menyebar ke daerah yang lebih luas, mengancam lebih banyak wilayah pemukiman, dan membutuhkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi yang terlibat. Upaya pemadaman juga dihadapkan pada tantangan komunikasi yang cukup besar. Selama kebakaran, jaringan komunikasi sering terputus, baik karena kerusakan pada infrastruktur akibat api maupun karena volume data yang sangat tinggi yang membuat sistem komunikasi overload. Para petugas pemadam kebakaran harus berkomunikasi dengan cara-cara yang lebih kreatif, seperti menggunakan radio komunikasi darurat dan menyusun jalur komunikasi manual antar tim, yang mengarah pada pengelolaan krisis yang semakin rumit. Selain masalah teknis dan fisik, para petugas pemadam kebakaran juga harus menghadapi masalah emosional yang berat. Melihat rumah-rumah yang hancur dan kehidupan warga yang berantakan bisa menjadi beban psikologis yang cukup besar. Banyak dari mereka yang bekerja berjam-jam tanpa henti, hanya untuk menyaksikan api merusak segala sesuatu yang mereka coba lindungi. Keletihan mental dan fisik sangat terasa, terutama ketika banyak keluarga yang terdampak kebakaran kehilangan segala yang mereka miliki. Meskipun banyak petugas yang bekerja tanpa kenal lelah, banyak juga yang menderita cedera atau kelelahan akut selama operasi pemadaman. Beberapa petugas mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap yang tebal dan partikel berbahaya yang terhirup selama mereka bekerja di medan yang terbakar.
Hal ini memperburuk krisis kesehatan yang sudah ada di Los Angeles, di mana polusi udara menjadi semakin tinggi akibat kebakaran dan debu dari api yang menyebar. Untuk mendukung upaya pemadaman, lebih dari 2.000 petugas pemadam kebakaran dari berbagai wilayah California dikerahkan. Sumber daya yang besar ini diperlukan untuk menyebar ke titik api yang tersebar luas di Los Angeles, yang mencakup area yang sangat luas dan beragam. Selain itu, lebih dari 300 kendaraan pemadam kebakaran serta lebih dari 50 helikopter dan pesawat pemadam kebakaran digunakan untuk mengatasi kebakaran ini. Meskipun semua sumber daya ini digunakan secara maksimal, kecepatan api yang terus berkembang membuat pemadaman semakin menantang. Dalam menghadapi tantangan besar ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam upaya pemadaman. Misalnya, drone digunakan untuk memantau pergerakan api dan memberikan informasi real-time kepada tim pemadam kebakaran di lapangan. Teknologi pemantauan satelit juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai area yang terdampak dan membantu tim merencanakan strategi pemadaman. Meskipun teknologi ini membantu, kenyataannya, kebakaran hutan berskala besar tetap memerlukan keterampilan dan dedikasi manusia untuk memadamkan api secara efektif. Pada akhirnya, meskipun kebakaran tersebut berhasil dipadamkan setelah berminggu-minggu perjuangan, banyak pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman ini. Pemadaman kebakaran besar ini mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem peringatan dini dan peningkatan infrastruktur pemadaman yang lebih canggih. Selain itu, langkah-langkah untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dan masyarakat dari dampak kesehatan jangka panjang akibat kebakaran ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga terkait. Selain upaya dari pemerintah dan lembaga-lembaga resmi, peran masyarakat Los Angeles dalam menghadapi kebakaran besar tahun 2025 sangatlah penting. Masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran harus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti ini. Sebagian besar dari mereka yang terdampak adalah mereka yang tinggal di daerah pemukiman yang dikelilingi oleh hutan dan semak-semak kering yang sangat rentan terbakar. Kesadaran yang lebih tinggi tentang kesiapsiagaan kebakaran menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko bagi banyak warga. Sejak awal kebakaran mulai melanda, banyak kelompok relawan yang langsung bergerak untuk membantu korban kebakaran. Organisasi-organisasi kemanusiaan, kelompok lingkungan, dan masyarakat lokal bekerja sama untuk menyediakan makanan, tempat pengungsian, serta bantuan medis kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pengumpulan donasi hingga pengiriman perlengkapan darurat ke daerah-daerah yang terkena dampak langsung kebakaran. Kehadiran para relawan ini sangat membantu meringankan beban para korban yang terpaksa meninggalkan rumah mereka tanpa persiapan. Masyarakat Los Angeles juga dilibatkan dalam langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko kebakaran yang lebih efektif. Pemerintah kota melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, seperti memotong semak-semak kering dan memastikan akses yang jelas untuk evakuasi jika kebakaran terjadi. Melalui program-program edukasi, masyarakat semakin paham tentang bagaimana cara mengurangi kemungkinan kebakaran dan cara bertindak jika mereka terjebak dalam situasi berbahaya. Tidak hanya itu, kelompok masyarakat yang lebih terorganisir juga mengadakan pelatihan untuk para warganya, mengajarkan mereka cara memadamkan api kecil, serta menyediakan peralatan darurat di rumah mereka, seperti pemadam api portabel, masker oksigen, dan alat pertolongan pertama. Kesiapsiagaan warga tidak hanya bergantung pada bantuan dari luar, tetapi juga pada langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan keluarga. Namun, meskipun banyak yang telah terlibat aktif dalam penanggulangan kebakaran, masih ada segmen masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam menghadapi bencana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah semakin meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi kebakaran, termasuk cara-cara untuk membangun rumah yang lebih aman, penggunaan teknologi deteksi api, serta cara merancang lingkungan yang lebih tangguh terhadap bencana. Pada akhirnya, kebakaran besar di Los Angeles pada 2025 mengajarkan kita bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam kesiapsiagaan bencana. Ketika masyarakat terorganisir dan siap menghadapi bencana, dampak dari kebakaran dapat dikurangi secara signifikan. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada tahun 2025 tidak hanya meninggalkan jejak emosional dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan alam di sekitar kota. Kawasan yang terbakar, yang mencakup hutan, padang rumput, dan lahan pertanian, mengalami kerusakan yang sangat parah, dan beberapa area mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih.
Proses restorasi alam dan pemulihan ekosistem yang rusak menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam beberapa tahun mendatang. Pertama-tama, kebakaran tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian besar vegetasi asli yang menjadi penahan erosi tanah dan penyerapan air. Tanpa vegetasi yang cukup, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, terutama selama musim hujan. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor, yang semakin memperburuk kerusakan lingkungan dan memperlambat proses pemulihan. Di beberapa area yang terbakar, tumpukan abu dan serpihan kayu yang ditinggalkan oleh api juga mencemari saluran air dan tanah, mengganggu kualitas air yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Salah satu dampak paling mencolok adalah kebakaran yang menghancurkan habitat bagi berbagai spesies tanaman dan hewan endemik. Kawasan hutan yang terbakar adalah rumah bagi banyak spesies langka yang terancam punah, termasuk beberapa jenis burung dan mamalia yang hanya dapat ditemukan di wilayah Los Angeles dan sekitarnya. Kehilangan habitat ini tidak hanya merugikan ekosistem setempat, tetapi juga memperburuk kerugian dalam hal keberagaman hayati yang sangat penting untuk keseimbangan lingkungan. Untuk memulihkan keadaan, berbagai upaya restorasi dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi lingkungan. Penanaman kembali pohon-pohon yang telah terbakar dan pengelolaan vegetasi yang lebih berkelanjutan menjadi prioritas utama. Beberapa daerah yang sangat rusak mendapat perhatian khusus, di mana tim restorasi alam bekerja untuk menanam kembali tanaman asli yang dapat mendukung keberagaman hayati dan mencegah pertumbuhan tanaman invasif yang bisa mengganggu ekosistem alami. Namun, pemulihan ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hasilnya baru dapat terlihat setelah beberapa tahun mendatang. Selain itu, peran masyarakat sangat penting dalam upaya restorasi ini. Banyak kelompok relawan yang terlibat dalam penanaman pohon dan rehabilitasi lahan yang telah rusak. Mereka bekerja sama dengan para ilmuwan dan ahli lingkungan untuk memulihkan tanah yang terdegradasi dan memastikan bahwa tanaman yang ditanam dapat bertahan hidup dalam jangka panjang. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lingkungan semakin mempercepat proses pemulihan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Kebakaran besar ini juga mempercepat kesadaran akan pentingnya mengelola lahan dengan cara yang lebih bijaksana. Di masa depan, diharapkan bahwa lebih banyak kebijakan dan praktek berbasis ilmu pengetahuan akan diterapkan untuk memastikan bahwa kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap ekosistem. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah peningkatan penggunaan teknologi yang dapat memantau kesehatan ekosistem secara real-time dan memberikan peringatan lebih awal tentang potensi kebakaran. Namun, ada aspek lain yang juga harus diperhatikan dalam pemulihan ini, yaitu masalah perubahan iklim. Kebakaran yang semakin sering terjadi di Los Angeles dan wilayah sekitarnya seringkali diperburuk oleh suhu yang lebih tinggi dan kekeringan panjang, yang merupakan dampak langsung dari perubahan iklim. Oleh karena itu, langkah restorasi yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang lebih luas. Pemulihan alam bukan hanya sekadar menanam pohon, tetapi juga memikirkan bagaimana cara untuk membuat ekosistem lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lebih adaptif terhadap kondisi yang semakin ekstrim. Penting juga untuk dicatat bahwa kebakaran hutan ini memberikan pelajaran berharga dalam hal pentingnya perlindungan hutan dan ruang terbuka hijau. Banyak kebakaran yang dipicu oleh akumulasi bahan bakar alami, seperti semak-semak kering dan pohon yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan yang lebih terencana, termasuk pemangkasan vegetasi yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran, harus diprioritaskan. Ini akan mengurangi risiko kebakaran besar di masa depan, sambil memastikan bahwa hutan tetap sehat dan berfungsi secara ekologis. Di sisi lain, kebakaran ini juga membuka mata akan pentingnya pemulihan kawasan pertanian yang terdampak. Kebun-kebun yang hancur, lahan pertanian yang terbakar, dan kerugian yang diderita oleh petani mempengaruhi produksi pangan lokal. Oleh karena itu, upaya restorasi tidak hanya mencakup hutan dan alam liar, tetapi juga kawasan pertanian yang memerlukan perawatan khusus untuk memulihkan kesuburan tanah. Petani, yang seringkali juga menjadi korban kebakaran, dihadapkan pada tantangan besar untuk memulai kembali produksi pertanian mereka, yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Pada akhirnya, kebakaran besar di Los Angeles pada tahun 2025 memperjelas betapa pentingnya keberlanjutan lingkungan dan manajemen bencana yang lebih holistik. Pemulihan alam yang berhasil bukan hanya tergantung pada upaya restorasi fisik, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kebijakan yang lebih memperhatikan interaksi antara manusia, alam, dan perubahan iklim. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada tahun 2025
akan selalu dikenang sebagai titik balik dalam upaya pengelolaan kebakaran dan kesiapsiagaan bencana di kawasan tersebut. Peristiwa ini memicu refleksi mendalam tentang bagaimana kota besar ini, serta negara bagian California, dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kebakaran yang semakin intens dan sering. Banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari pengalaman ini, yang dapat membentuk kebijakan dan strategi di masa depan untuk melindungi kehidupan manusia, infrastruktur, dan lingkungan alam. Salah satu pelajaran terbesar adalah pentingnya kesiapsiagaan komunitas. Meskipun pemerintah dan lembaga pemadam kebakaran memainkan peran utama dalam penanggulangan bencana, masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelatihan. Melalui edukasi yang lebih baik, warga dapat lebih siap menghadapi kebakaran, baik dengan cara melindungi rumah mereka, mengikuti jalur evakuasi yang benar, atau bahkan ikut serta dalam program restorasi setelah kebakaran terjadi. Keberhasilan mitigasi kebakaran bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Perubahan iklim juga tidak bisa diabaikan dalam perspektif jangka panjang. Kebakaran yang semakin intens, yang terjadi lebih sering di berbagai wilayah, harus dianggap sebagai peringatan keras tentang perlunya langkah-langkah lebih tegas dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem. Upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan yang mendukung energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi alam harus menjadi bagian integral dari strategi kebakaran yang lebih komprehensif. Selain itu, peran teknologi dalam menghadapi kebakaran semakin besar. Sistem pemantauan yang lebih canggih, teknologi prediksi kebakaran berbasis kecerdasan buatan, dan penggunaan drone untuk pemantauan udara sudah terbukti sangat berguna dalam memitigasi kebakaran besar. Di masa depan, inovasi teknologi harus terus diperkenalkan untuk membantu meningkatkan efektivitas pemadaman, serta mempercepat respon terhadap bencana. Penting juga untuk terus mengembangkan kebijakan yang lebih ramah terhadap bencana, dengan fokus pada perencanaan kota yang berkelanjutan dan tangguh terhadap kebakaran. Pembatasan pembangunan di area yang rawan kebakaran, pengelolaan vegetasi yang lebih baik, dan desain bangunan yang tahan api harus menjadi standar dalam pembangunan di daerah-daerah tersebut. Keberlanjutan kota tidak hanya soal memelihara ekonomi dan kenyamanan, tetapi juga tentang memastikan kota tersebut dapat bertahan dalam menghadapi ancaman bencana alam yang semakin meningkat. Pada akhirnya, kebakaran Los Angeles tahun 2025 mengingatkan kita bahwa bencana alam adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lingkungan harus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan. Kebakaran ini mungkin membawa banyak kerugian, tetapi ia juga membuka kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menciptakan masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.